Pernah menerima pesan seperti ini, kita dinyatakan terpilih, ditawarkan pekerjaan yang cepat, tetapi diminta membayar biaya administrasi. Sekilas terlihat meyakinkan, namun beberapa bagian justru menunjukkan ciri lowongan kerja palsu. Saya Dia Pramudia. Dalam video ini saya akan membahas modus hoax lowongan kerja dan magang yang ditemukan melalui Instagram dan X. Mari saksikan video sosialisasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dia Pramudia dengan NIM 2431058 dari kelas E. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hoax lowongan kerja dan magang di media sosial, khususnya yang beredar melalui Instagram dan X. Dalam proses ini, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk modus penipuannya, lalu bagaimana respon pengguna media sosial, dampak yang ditimbulkan, serta cara sederhana yang dapat dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban. Di topik ini, penting karena saat ini media sosial bukan hanya digunakan untuk hiburan, tapi juga menjadi salah satu tempat masyarakat mencari informasi pekerjaan dan program magang. Oke, melalui Instagram dan X, masyarakat itu dapat melakukan informasi lowongan dengan cepat, seperti membagikan kepada teman dan langsung menghubungi pihak yang membuka rekrutmen. Tapi, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pelaku dapat mencatut nama perusahaan atau institusi resmi, membuat akun yang menyerupai akun HR, menawarkan gaji yang tidak menarik, dan juga mengirimkan tautan pendaftaran yang sebenarnya palsu. Karena tampilan yang dibuat menyerupai informasi resmi, pencari kerja juga sering kesulitan membedakan lowongan yang asli dan yang palsu. Nah, lalu juga apabila tidak diperiksa terlebih dahulu, korban dapat mengalami kerugian finansial dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih teliti sebelum memberikan data, menghubungi rekrut, atau melakukan pembayaran. Nah, pada penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi non-partisipan dan analisis isi. Nanti juga observasi non-partisipan itu berarti saya hanya mengamati konten yang sudah dipublikasikan tanpa ikut berkomentar atau berinteraksi langsung dengan membuat konten maupun audiens. Data penelitian dari 10 konten dan Instagram X yang membahas penipuan lowongan kerja dan magang. Nah, lalu juga verifikasi itu dilakukan pada tanggal 29 Juni 2026. Lalu setiap konten kemudian dicatat ke dalam matriks analisis informasi yang dicatat meliputi jenis konten, modus penipuan, pesan utama, juga jumlah interaksi dan juga respon audiens, dan serta dampak yang terlihat. Nah, setelah data itu terkumpul saya mengumpulkan setiap modus yang menghitung frekuensi kemunculannya, lalu menganalisis fenomena tersebut menggunakan pendekatan 5W plus 1H. Nah, dari 10 konten yang dianalisis, jenis konten yang paling banyak ditemukan adalah peringatan resmi, yaitu sebanyak 4 konten. Peringatan tersebut biasanya berasal dari perusahaan, instansi pemerintah, kepolisian, atau pihak resmi yang memberikan klasifikasi mengenai informasi lowongan palsu. Lalu, selain itu terdapat 2 konten berita kasus dan 2 konten edukasi. Di mana kemudian terdapat 1 konten gabungan antara edukasi dan berita kasus, serta 1 konten yang buat pengalaman korban secara langsung, seperti walaupun konten yang pengalaman korban hanya ditemukan 1 kali, konten tersebut memperoleh respon yang lebih besar, yang mana itu menunjukkan itu bahwa cerita langsung dari korban lebih mudah menarik perhatian karena masyarakat dapat melihat gambar nyata mengenai proses penipuan dan juga kerugian yang dialami. Lalu sementara itu konten yang bersifat formal tetap penting karena memberikan klarifikasi dari sumber yang lebih dapat dipercaya. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan beberapa untuk modus penipuan kerja, modus yang paling sering pun adalah tautan palsu atau phishing. Jadi itu sebanyak 4 kali. Tautan palsu yang biasanya digunakan untuk mengarahkan korban menuju situs atau formulir yang menyerupai halaman resmi. Lalu melalui halaman tersebut, korban dapat minta mengisi identitas seperti nomor telepon, informasi rekening, atau data pribadinya. Nah, lalu selanjutnya itu modus masih akun HR palsu, text scam, permintaan data pribadi, dan juga penjagaan identitas perusahaan masing-masing muncul sebanyak 3 kali. Selain itu juga ditemukan juga penawaran gaji yang tidak realistis seperti lowongan luar negeri palsu dan indikasi penggunaan deepfake atau kecerdasan buatan. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah salah satu kasus dapat menggunakan beberapa modus sekaligus gitu. Pelaku dapat membuat akun HR palsu, lalu mencatut nama perusahaan, mengirim tautan phishing, lalu meminta korban melakukan pembayaran. Jadi masyarakat tidak cukup hanya mengenali 1 ciri penipuan. Nah,
Nah, fenomena ini dapat dijelaskan saya sini telah membuat yaitu analisis 5W1H. Jadi fenomena dapat dijelaskan menggunakan metode analisis tersebut seperti what atau apa yang terjadi. Jadi terjadi penyimpanan hoax lowongan kerja itu melalui berbagai modus seperti phishing, akun HR palsu, permintaan biaya deposit, dan pencurian data pribadi. Lalu who atau siapa sih yang terlibat seperti pelaku itu biasanya menyamar sebagai HR, perusahaan, atau instansi resmi. Jadi sasaran itu seperti pencari kerja, mahasiswa, fresh graduate, dan juga peserta program magang. Lalu where atau di mana sih modus ini ditemukan? Seperti informasi awal ditemukan melalui Instagram dan X. Setelah itu komunikasi dapat diarahkan menuju WhatsApp atau situs yang tidak resmi. Lalu when atau kapan masyarakat lebih rentan? Resiko dapat meningkatkan ketika masyarakat sedang aktif mencari kerjaan atau ketika banyak program magang dapat rekrutmen dibuka. Lalu why atau mengapa korban itu dapat dipercaya. Nah, pelaku itu manfaatin kebutuhan korban tersebut terhadap kerjaan seperti menawarkan gaji menarik, menggunakan nama person terkenal, atau membuat proses rekrutmen terlihat meyakinkan. Nah, lalu terakhir yaitu how. Bagaimana sih proses penipuannya? Jadi pelaku itu menggunakan kontak yang identitas palsu seperti kontak-kontak virtual atau kontak-kontak yang terkenal gitu. Nah, setelah kepercayaan korban terbentuk, korban diminta untuk memberikan data, membayar biaya transaksi, lalu juga dia tuh bisa melakukan deposit. Setelah uang itu dikirim, pelaku dapat menghilang atau kembali meminta bayaran lebih besar. Nah, di situ ada beberapa respon aduan. Sebagian pengguna itu menandai teman atau anggota keluarga yang sedang mencari kerjaan. Seperti tindakan ini menunjukkan bahwa media sosial juga dapat digunakan untuk sebagai sarana saling memperingatkan. Nah, sebagian audiens tuh membagikan pengalaman mereka tuh sebagai korban atau hampir jadi korban. Cerita tersebut membantu pengguna lain mengetahui bahwa modus serupa tuh benar-benar seperti terjadi dan tidak hanya berupa isu. Terus juga ada juga pengguna pengucapan terima kasih pada akun yang memberikan edukasi atau klarifikasi. Selain itu juga beberapa pengguna melaporkan akun palsu atau menjadi akun resmi perusahaan agar seperti informasi tersebut segera diperiksa. Namun tidak semua konten itu seperti meroleh respon yang tinggi. Konten yang terlalu lama cenderung memiliki komentar lebih sedikit dibandingkan konten yang memiliki atau yang memuat pengalaman langsung korban. Kalau demikian juga kedua jenis konten tetap memiliki fungsi penting. Konten formal ini tuh kayak memberikan informasi yang dapat percaya, sedangkan pengalaman korban membantu masyarakat mengalami risiko secara lebih nyata. Nah, di sini tuh ada fenomena ini memberikan dampak positif dan negatif. Jadi dampak positif itu berasal dari konten edukasi, lalu peringatan, dan juga klarifikasi yang dibagikan kepada masyarakat. Konten tersebut tuh membuat masyarakat menjadi lebih waspada, seperti mengetahui cara memeriksa akun dan domain resmi. Setelah mengenali ciri-ciri tautan phishing tersebut, kayak link phishing atau link-link yang bisa merugikan informasi data bocor, itu media sosial juga bisa mendorongkan muncul kebiasaan saling meningkatkan melalui komentar dan fitur berbagi. Sementara itu dampak negatif berasal dari tindakan penipuannya. Jadi korban dapat kehilangan uang dalam jumlah berbeda-beda, dan lalu juga data pribadi juga dapat dicuri dan disalahgunakan. Nah, pencatatan identitas tersebut tuh dapat memberikan nama baik yang sebenarnya tidak terlibat. Selain itu juga maraknya penipuan dapat melakukan percayaan masyarakat itu terhadap proses rekrutmen daring. Lalu pencari kerja menjadi ragu, bahkan ketika informasi lowongan yang sebenarnya resmi gitu. Karena itu kita tuh masyarakat harus tetap waspada, tapi tidak perlu takut menggunakan proses rekrutmen daring selama informasi tersebut sudah diperiksa. Nah, di sini tuh saya membuat poster sosialisasi. Jadi sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, saya tuh membuat dengan berjudul waspada hoax lowongan kerja dan magang di media sosial. Jadi poster itu dibuat agar informasi mengenai lowongan palsu dapat dipahami dengan cepat dan sederhana. Pada bagian contoh tuh kejadian nyata seperti terdapat penjelasan mengenai modus tax scams gitu atau tugas scam. Nah, dalam modus ini korban juga di awalnya minta mengerjakan tugas sederhana, lalu pelaku tuh kemudian memberikan imbalan kecil untuk membangun kepercayaan. Nah, setelah korban tuh mulai percaya nih, kayak wah nih korban udah mulai percaya, lalu pelaku tuh meminta korban melakukan deposit atau transfer dengan jumlah yang semakin besar. Jadi dengan modus-modus tersebut, ketika korban tidak lagi dapat melakukan bayaran, pelaku menghilang dan uang korban tidak dapat dikembalikan. Jadi poster ini juga menjelaskan dampak positif dari konten edukasi dan juga dampak negatif dari penipuan uang kerja. Lalu selain itu juga dapat 4 langkah aman yang dilakukan masyarakat. Pertama, kita harus periksa akun resmi perusahaan dan instansi tersebut. Lalu juga kedua, cek alamat domain dan juga pastikan tuh situs atau link pendaftaran itu benar-benar resmi. Lalu juga ketiga juga jangan membayar biaya rekrutmen dalam bentuk apapun, mau saldo atau uang tunai, lalu atau non tunai gitu. Keempat, lalu laporkan lowongan yang mencurigakan kepada perusahaan atau platform terkait. Nah, di poster tersebut tuh ada beberapa pesan utama dari poster
tersebut. Jadi kayak kita tuh harus cek sebelum klik, verifikasi sebelum mendata, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi sebelum klik itu kita harus cek apakah link itu phishing atau benar itu kan. Verifikasi sebelum mengirim data. Jadi kita harus benar-benar tahu gitu apakah data kita aman untuk kita kirim gitu. Dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan, oke? Karena kalau kita membayar gitu mungkin kita akan rugi dan yang pelaku juga akan untung gitu. Oke, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan tuh bahwa penipuan lowongan tuh juga kerja tidak hanya menggunakan satu cara. Pelaku dapat menggunakan atau menggabungkan phishing, akun HR palsu, juga pencatatan identitas perusahaan, permintaan data pribadi, juga biaya donasi, dan juga deposit secara bertahap. Jadi dari 10 konten yang dianalisis, phishing atau menggunakan tautan palsu menjadi modus yang paling sering ditemukan. Juga pengalaman korban juga memperoleh respon audiens yang lebih tinggi karena memberikan gambaran nyata mengenai proses dan kerugian akibat penipuan. Nah, di sisi lain juga konten edukasi dan kreatif tetap memiliki peran penting dalam mengingatkan kewaspadaan. Lalu juga pencegahan dapat dimulai dari tindakan sederhana, itu memeriksa akun perusahaan, lalu mengecek alamat situs, melindungi data pribadi, dan tidak melakukan bayaran untuk mendapatkan pekerjaan. Apabila menemukan informasi yang mencurigakan, segera lakukan pemeriksaan dan juga laporkan kepada pihak terkait, atau juga bisa polisi, atau juga bisa para cyber. Jadi jangan terburu-buru melamar. Kita harus periksa, verifikasi, dan juga laporkan. Jadi demikian presentasi saya ini dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih atas beritanya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.